Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ulang lagi, kurang semangat. Semangat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Baik, anak-anak semua, seperti biasa, kalau sudah kita belajar biar lebih nyaman lagi, maka tidak mau di kelas ini seperti kapal pecah atau sampah-sampah yang masih berserakan. Tolong dicek masing-masing dalam laci, yang sudah oke. Dan nyaman. Nah, seperti biasa. Sebelum kita mengawali belajar kita, alangkah indahnya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah. Oke? Oke, 13 lebih doa. Berdoa dimulai. Pelajaran kita bisa ingat ya, bisa langsung lengket di otak kita. Baik, hari ini apakah sudah hadir semua? Ada yang tidak hadiran ini? Hadir semua? Hadir semua ya? Oke, hadir semua. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Bapak mau bertanya dulu. Pelajaran kita yang telah lalu. Masih ingat? Tentang apa? Di situ kita melihat alat transportasi yang mana alat transportasi itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Ada jenisnya, bakarnya, dan lain-lain ya. Nah, apa ada pertanyaan? Kira-kira dari 3 alat transportasi yang Bapak sebutkan ini, mana yang lebih cepat nanti? Oke, pertama, sepeda motor. Alat transportasi bukan? Mobil, pesawat. Ketiga ini adalah jenis alat transportasi. Nah, pertanyaan Bapak, manakah di antara ketiga alat transportasi ini yang lebih cepat? Oke, pertanyaan Bapak untuk si Ibrahim. Nah, tadi pertanyaannya jawabannya pesawat lebih cepat. Kenapa pesawat lebih cepat dari yang lain? Ayo Rizky, jawab Rizky. Karena memiliki bahan bakar yang berbeda. Oke, tepuk tangan untuk Rizky. Yang berbeda. Kenapa berbeda dengan yang lain? Ini ada transportasinya kan? Nah, pertanyaan berikutnya. Oke, selain memiliki bahan bakar yang berbeda, katanya apa nama bahan bakar pesawat ini? Oke, untuk pertanyaan itu Ibrahim lah. Ayo Ibrahim, apa jawabannya? Afgas. Itulah nama bahan bakar yang digunakan untuk pesawat. Berbeda dengan alat transportasi lain seperti motor kita. Apa bahan bakarnya? Ada bensin, kalau mobil ada solar, ada juga bensin. Ya, ini sudah dipahami sini. Nah, apa kaitan dengan pelajaran kita hari ini? Karena kita membahas tentang Matematika. yaitu materinya Waktu dan kecepatan. tulis. Materi kita itu bahas tentang
jarak, waktu, kecepatan. Yang mana dalam kegiatan kita atau kehidupan kita sehari-hari ini sering kita laksanakan. Yaitu dari rumah ke sekolah, dari orang tua yang berangkat ke tempat kerja, ya kan? Jarak waktu ini mempengaruhi kegiatan kita. Contohnya, kalau kita lama nyampe di sekolah dibanding teman kita yang rumahnya dekat, itu berpengaruh nggak kira-kira? Berpengaruh nggak kira-kira? Si A atau si Azim atau dengan si Ibrahim, rumahnya si Azim dari sini 2 kilo, ya, dari sekolah kita ke rumah 2 kilo. Nah, si Ibrahim cuma 500 meter, mana duluan sampai? Lain halnya, kalau dia menggunakan alat transportasi yang sudah kekinian, seperti mana tahu dia naik mobil dari rumahnya. Tapi kalau kondisi macet jalan enggak kan? Kalau naik pesawat tidak mungkin. Kenapa? Tidak ada landasan pesawat di sekolah kita. Nah, kira-kira anak bapak semua, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan yang kedua, dan waktu dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, menyimpulkan definisi jarak, waktu, dan kecepatan. jarak, Waktu, dan kecepatan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, membahas tentang definisi ini ya. Serta anak bapak semua bisa menerapkan konsep-konsep ini sebagai pengingat jarak dalam kegiatan kita di rumah, di sekolah bisa juga kita. Jadi yang tadinya kita sering terlambat datang sekolah, ya, anak bapak dengan belajarnya ini, oh saya tadi lama-lama berjalan di sekolah. Karena tahu semua kita berjalan kaki, ada yang berjalan kaki dan naik motor kan? Dari rumah ke sekolah berjalan kaki. Kan? Temannya ada yang naik sepeda, teman yang satu ada yang naik motor. Nah, dengan rumah kalian yang berdekatan, kira-kira siapa yang duluan sampai? Apakah naik sepeda tadi, apakah jalan kaki, atau naik sepeda motor? Sepeda motor kan? Baik, kita lanjutkan. Nah, nanti Bapak akan memberitahu anak Bapak semua, kita segarkan badan kita. Setuju? Setuju. Semua berdiri. Tangan, ya. Atas Anda, ingat mulia anak Anda. Bangun siap. Baik. Kita lanjut komentar kita. Nah, nanti sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Bapak bagi dulu kelompoknya. Lanjut, ya. Kelompok terdiri dari 6 orang. Bapak bagi 4 kelompok. Sudah siap semua kelompoknya kan? Karena pelaksananya nanti bisa laksanakan di lapangan untuk
mengukur jarak dan kecepatan. Nah, adapun alat-alat yang kita gunakan untuk hari ini nanti yaitu pertama Pak, ada bawang, ada bawangnya, ada ya. Oke, alat pengukur jarak, meterannya ada ya. Oke, nah yang bagian menulis nanti untuk ketua kelompoknya masing-masing. Oke, nah sebelumnya Bapak bagikan dulu LKPD untuk tugas nanti ketika melaksanakan atau dalam hitung jaraknya langsung dibuat di LKPD di sini. Jadi ketika temannya melaksanakan kegiatannya nanti di lapangan dengan jarak sekian, berapa kecepatannya, ya berapa kecepatan jarak tempuh yang dilalui, langsung ditulis di sini. Paham? Ada apa semua? Jadi Bapak bagikan sama ketua kelompoknya. Ketua kelompok 1 mana? Kelompok 2 ketuanya. Oke, kelompok 2. Ini kelompok 3. Ketua kelompok 4. Oke, nanti ketika di lapangan kita langsung membagi kelompok. Paham? Oke, siap. Dimulai dari kelompok pertama. Kita maju dulu. Silakan berdiri kelompok pertama. Kita mengambil posisi di lapangan. Ambil bawa peralatannya. Ayo, silakan maju kelompok pertama duluan. Ayo, kelompok pertama ambil posisi di depan. Topotnya siap? Siap ya? Ada. Jarak 2. Oke, 1, 2, 3, go. Ini nih, dan kelompok 1. Tulis. Lari berikutnya. Satu kali jalan aja ya. Bisa kita ulang. Satu orang satu kali jalan. Yuk, tulis teman berikutnya. Tulis ya. Kalian tak perlu menulis. Yang tulis kalian nanti. Ayo lanjut. 1, 2, 3. Sudah nampak kan? Sudah nampak siapa yang lebih cepat, ya kan? Dengan jarak berapa meter ini nanti kita hitung. Sekarang praktik kita sudah selesai. Sekarang kelompok 1 silakan ke kelas langsung buat kelompok. Silakan. Kelompok 1 ke kelas langsung duduk kelompok. Oke, semua sudah di kelompoknya masing-masing. Ya, kita akan mendiskusikan hasil kegiatan praktek yang mau kita laksanakan di lapangan tadi. Ya, seperti penjelasannya tadi ketika sudah kita ukur, ya, ketika sudah kita ukur larinya dengan jarak berapa meter tadi? 15 meter. Dengan pelari pertama, kedua, ketiga, tentu berbeda-beda. Nanti diskusikan ya sama kelompoknya siapa yang lebih cepat, berapa kecepatannya, ada penjelasan itu kan? Tuliskan tulis. Sudah tulis tadi? Oke, bagus. Terima kasih. Untuk kegiatan kita di lapangan tadi, dengan semangat, kasih aplaus untuk semuanya. Ayo, berangkat. Sekarang kita kerja kelompok mendiskusikan hasil yang sudah dibuat di lapangan tadi. Ayo silakan tulis LKPD dari hasil kelompoknya. Silakan bagi kelompoknya tadi. Silakan berdekatan. Susun mejanya masing-masing. Rapatkan. Ya. Ayo susun kelompok 1.
berbeda kan? Nah, antara si Ajim dengan si Ahmad, si Ibrahim sama si Mufik itu berbeda deh, berbeda-beda. Ya, oke? Kita siap? Oke, bagus. Bintang, oke. Ya, si A, si B-nya ini. Nah, sekarang kan si L berapa kecepatannya? Nah, ganti ada penjelasannya. Berapakah kelas yang cepat? Berapa kecepatannya? Dari sudah? Sudah? Jadi kalau sudah kelompoknya tetap seperti ini, cuma duduknya arah ke sini dan nampak ya. Oke, siap? Siap semua? Lagi, Pak. Sedikit lagi. Bapak tunggu. Jelaskan tadi cepat ini penjelasannya. Nah, aja betul. Baik. Perkenalkan. Yuk yang lain semua ke sini. Kita temannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya dulu. Nama saya Rizka. Nama saya Adil. Dan kami akan merepresentasikan Perwakilan dari kelompok perwakilan saja ya. Nah, jelaskan tadi apa yang tercepat? Nama siswa Azim Bain Rizky Tiro dan Naska. Lain ada juga bacakan aja apa? Yang ikut kalian bertiga cuma. Siapakah yang berlari paling cepat? Berapakah kecepatannya? Yang lari lebih cepat adalah Naska, Tiro dan Azim. Oke, benar kan? Dari mereka berlari tadi, ya kan? Berbeda kecepatannya. Tahu sebabnya kenapa? Saya bertanya, kira-kira apa sebabnya itu? Kenapa bisa berbeda? Jaraknya sama, namun sampainya berbeda. Ayo, apa sebabnya si Ajim lebih cepat atau si Tiro lebih cepat dari si Ajim? Karena faktor. Nah, yang lain siap. Berapa? Nah, yang lain semua menuju sini itu tadi kan? Tanya. Antara si Bintang dengan si Leo itu sudah berbeda, badannya sudah berbeda. Otomatis ketika berlari dia susah karena beratnya badan, ya kan? Itu juga salah satu faktor pertama. Oke, ya. Ini apa penjelasan kalian? Kenapa bisa si Adi ini? Penyebabnya karena kami berbeda kecepatan. Berbeda kecepatan. Ya sebabnya berbeda karena Tiro cepat daripada ya, tentu mungkin kaki Tiro lebih panjang. Jadi ketika dia melangkah, ini yang juga berbeda. Itu saja. Dari yang lain, silakan ada yang mau bertanya, tanyakan. apakah ada yang ingin bertanya? Ada ya, sudah aman. Oke, tepuk tangan untuk tim kelompok 3. Silakan dulu. Perwakilan kelompok. Apa yang sudah siap dipresentasikan? Kelompok 1. Oke, silakan maju. Bapak akan menilai juga yang tampil ke depan, dan yang duduk. Pokoknya per tim, per kelompok akan Bapak kasih nilai. Satu kelompok mempresentasikannya 3 orang saja. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
mempresentasikan NKPD. Perkenalkan, nama saya Adel. Dan nama saya Dea. Siapakah yang berlari paling cepat? Berapa kecepatannya? Dea. Karena Apa? gerak keliling lapangan 15 meter dibagi dengan waktu 4 menit 24 detik. Sama dengan kecepatannya 3,75 m per detik per menit. Menit ya. Detik. Menit ya. Yuk lanjut. Siapakah yang berlari paling lambat? Berapa kecepatannya? Rafael. Dapat jarak tempuh kelilingnya 15 meter dibagi dengan waktu 8 menit 32 detik sama dengan kecepatannya 1,8 m per menit. Habis pastinya. Ayo lanjut. Apakah kecepatan berlari kalian berbeda? Jika ya, apa penyebabnya? Berbeda karena waktu yang diperlukan untuk berlari juga berbeda. Jadi perbedaannya waktu yang diperlukan juga berbeda. Itu apa tadi? Ada pertanyaan? Tidak ada? 1, 2, 3, 4. Ada ya? Oke. Selesai? Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan tampilkan video pembelajaran kita ini. Mohon anak bapak semua nanti dilihat ya, bagaimana cara menstabilnya. Paham? Harus perhatikan semua ke depan. Masuk terkendala tadi jaringan kita ya. Kita lanjut. Jumpa lagi di belajar channel. Siapkan tulisnya. Salah satu materi dalam matematika yaitu materi kecepatan jarak dan waktu. Nah, di sini kakak akan sampaikan bagaimana rumus untuk mencari kecepatan jarak dan waktu. Kemudian ada contoh-contoh soalnya, dan di akhir video ini kakak ada latihan soal untuk sobat belajar semua. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai agar sobat belajar bisa benar-benar memahami materi yang akan kita bahas ini. Oke, kalau gitu silahkan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Oke, yang pertama kita harus mengerti dulu rumus menghitung kecepatan jarak dan waktu. Nah, supaya gampang diingat, kita gunakan rumus segitiga Jokowi. Nah, ini nggak lagi ngomongin Pak Presiden Jokowi ya, tapi ini adalah rumus untuk mencari kecepatan jarak dan waktu. Nah, rumus segitiga Jokowi itu seperti apa, Kak? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada C, K, dan W. Makanya kita sebut rumus Jokowi ya. C, K, dan W. C itu jarak, K itu kecepatan, dan W itu waktu. Nah, untuk kecepatan atau yang digunakan biasanya bentuknya seperti kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan seterusnya. Kemudian untuk jarak atau yang digunakan yaitu seperti kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Kemudian untuk W, waktu. Nah, satuan yang digunakan yaitu seperti jam, menit, atau detik. Jadi kalau nanti di dalam soal diketahui misalnya 5 km per jam, berarti itu apa? Nah, berarti itu adalah kecepatan karena satuannya kilometer per jam. Kalau diketahui 5 km saja, berarti itu adalah jarak. Kemudian kalau diketahui 1 jam atau 30 menit misalnya, berarti itu adalah waktu. Itu ya. Nah, terus gimana Kak rumus mencari kecepatan jarak dan waktu menggunakan rumus segitiga Jokowi ini? Gampang. Misal kita mau mencari kecepatan, berarti karena kita tutup sehingga K atau kecepatan sama dengan I per W, jarak dibagi waktu.
mau mencari jarak, berarti D-nya kita tutup. Nah, D sama dengan K dikali W, kecepatan dikali waktu. Jadi kalau atas bawah itu jadi, kalau kiri kanan itu dikali. Kemudian kalau kita mau mencari Y, waktu, berarti Y-nya kita tutup. Hingga Y sama dengan I per K, jarak dibagi kecepatan. Gitu. Nah, rumus segitiga Jokowi ini harus kita belajar ingat-ingat supaya nanti dalam mengerjakan soal bisa lebih mudah dan lebih cepat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu kembali ya. Oke, dan contoh soal ini mudah-mudahan bisa dipahami dan seperti biasa di sini kata adalah dengan soal untuk tetap belajar. Bagaimana dikerjakan dan tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Oke, kurang lebihnya tetap minta maaf dan selesai. Oke, Bapak semua, dengan melihat video tadi kita sudah dapat bagaimana cara mencarinya. Mungkin akan Bapak jelaskan lagi satu soal, ya, bagaimana cara mencari kecepatan jaraknya yang kita tentukan. Oke, Bapak kasih satu contoh soal, di mana Bapak akan ingat lagi nanti. Bapak di sini punya sesuatu, ya, seperti yang rumus yang di buat tadi. Ini adalah rumus. Nah, maksudnya rumus Jokowi kan ada J ini apa? J-nya apa? Jarak, kecepatan. Kalau kita mencari jarak, yang itu adalah J-nya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mencari kecepatan, maka kita tutup. Nah, dan kalau kita mencari waktunya, kita tutup W. Nah, kalau dia sejajar, berarti ini perkalian. Maksudnya apabila K kali W. Kalau dia ini naik ke atas, ini bawah. Oke, Bapak kasih satu contoh soal. Ya, siap. Soal pertama. Pakai satu contoh. Si Ali. Siapa? Ali menempuh 1 kilometer dari rumah dengan jalan kaki. Nah, si Ali ini menempuh jarak dari rumah ke sekolah ini dengan jalan kaki sejauh 1 kilometer dari rumah ke sekolah. Lalu jika memiliki waktu 20 menit untuk tiba di sekolah. 20 menit tiba di sekolah. Maka kecepatan berjalan kaki Ali adalah titik-titik ya. Nah, kita akan cari. Di sini yang ditanya apa? Apa yang ditanya? Ini kita cari diketahui dulu. Diketahui. Karena tadi kita tutup kalau kita mencari rumus ini, ya, ini rumus apa namanya? Rumus apa ini kan? Nah, yang diketahui jarak berarti Ali menempuh jaraknya berapa? 1 kilometer.
jarak. Lalu 20 meter ini apanya nih? Waktu. W-nya 20 menit ya. Oke. Berarti ditanyanya J jaraknya. Sorry. Yang ditanya adalah K. Apa itu K tadi? Kecepatan. Berarti ditanya adalah K-nya. Berarti K sama dengan J dibagi W. Nah, J-nya tadi berapa? 1 Ini kita dapat yang 1 kilo ini sama dengan satuannya 1000. Ini 1000 ya. Nah, dibagi 20 bagi 20 menit ya. Di satuannya menit sama dengan 50 meter per menit. 1000 dibagi 20 dapat 50 apa? Ini satuannya 50 meter per menit, Pak. 50 meter per menit. Menit. Sudah tahu cara mencarinya? Jadi dengan jarak 1 kilo dari rumahnya, si Ali ini tadi berjalan ke sekolah, sampai ke sekolah waktu 20 menit ini tadi ya 20. Paham? Paham cara mencarinya? Jadi dengan demikian anak bapak semua nanti ke depan bisa dari rumahnya ke sekolahnya mengatur waktu. Itu gunanya kita belajar ini juga ya. Jadi kalau telat bangun, misalkan kayak bangunnya, jalan jangan seperti yang biasa lagi jam 6 pagi dari rumah ke sekolah. Dan itu tidak pengaruh waktunya. Ya, jaraknya tidak berubah, namun waktunya kalian sudah berubah. Maka kecepatan kalian juga akan berubah nantinya. Ya kan? Pengaruh semua kan? Jadi satu sama lain dari jarak, waktu, dan kecepatan akan berubah dengan waktu. Berarti kesimpulan dari bapaknya, apa itu kecepatan tadi? Kecepatan adalah suatu besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Itu dia. Paham ya? Kecepatan adalah serentak. Kecepatan adalah suatu besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat, jarak dan waktu tertentu. Jadi tidak bisa memberi kesimpulan kan? Ada apa semua? Tidak bisa? Oke, kalau begitu Bapak akan lanjutkan soal evaluasi yang mana ini nanti penilaiannya individu untuk anak Bapak masing-masing. Tidak berkelompok lagi. Paham? Paham? Oke. Pak Radika. Oke, semua udah dapat? Sudah, Pak. Sekarang silakan dikerjakan. Bapak akan kasih penilaian juga sambil anak Bapak mengerjakan. Dengan kita memahami cara mencari kecepatan, jarak waktu tadi, anak Bapak mengharapkan bisa merubah kegiatan yang dulu. Jadi contoh positifnya ya, dia berangkat dari rumah sering kelamaan gara-gara menunggu waktu. Tahu-tahu sambil lamanya dia berjalan, tahun ibaratnya orang belanja ke pasar lama itu kan. Sementara waktu kita di sekolah 7.15 sudah masuk. Kan? Dengan kita berangkat
dari rumah dengan jarak rumah kita ke sekolah, kita harus bisa memprediksikan jam berapa kita sampai. Dengan kita belajar ini, kita dapat buat kesimpulan, ya, buat pelajaran tersebut untuk kita agar menjadi lebih baik lagi. Itulah tujuan pelajaran kita. Paham? Ada apa semua? Paham ya? Jadi untuk terakhir, untuk tugas kita terakhir besok di pertemuan berikutnya itu ada di halaman 120 lanjutan, yaitu tentang debit kredit, masih di materi kita di subtematika. Paham ya? Itu untuk tugas di rumah, dibaca-baca untuk pertemuan kita di berikutnya. Oke? Oke? Sampai di sini ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ada Bapak? Nggak ada, Pak. Ada. Udah oke semua ya? Oke, alhamdulillah. Jadi cukup sini dulu, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bapak cukupkan. Insya Allah kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Oke? Jadi Bapak akhiri, sebelum kita tutup acara kita atau pelajaran kita hari ini, kita berdoa seperti biasa. Doa penutup belajar. Kita baca surah apa? Al-Fatihah. Kita tutup dengan membacakan surah Al-Fatihah. Pada dua kelas silakan dipimpin. Doa dimulai. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diingat dan bisa diterapkan untuk kehidupan anak Bapak di kegiatan sehari-hari. Paham? Oke? Jadi Bapak cukupkan sampai di sini. Lebih kurang mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.